Sekarang kita bahas tentang pamor yang kedua. Pamor ini selalu terselip pada dua pamor. Biasanya ada di Woswutah maupun di Ngulit Semangka. Dan pamor ini, tak jelasin ciri-cirinya dulu. Dan pamor ini selalu ada kadang di bagian sor-soran bilah, atau di tengah bilah, atau di pucukan bilah. Ciri-ciri dari pamor ini adalah, ciri-ciri dari pamor ini adalah bentuknya, berbentuk lingkaran-lingkaran kecil, atau bulatan-bulatan kecil yang dilingkari lagi oleh bulatan yang besar. Nah, ini namanya pamor jung isi dunia. Jadi pamor jung isi dunia mempunyai gambaran pola. Polanya adalah bulatan-bulatan kecil atau lingkaran-lingkaran kecil yang dibungkus dengan lingkaran yang besar. Kadang ada di bagian sor-soran maupun di bagian tengah ataupun di bagian ujung. Nah, yang saya lihat di sini ada di bagian sor-soran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak nanti di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Bandane mambra-mambra, duite tura-tura sampai ora ke ambah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa, handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan yang sama. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 5. Dulu saya pernah membabar dapur keris ini Luk 3 dan Luk 13. Nah, kali ini saya akan membabar kerisnya dapur Luk 5. Tentunya kalau Luk 5 erat kaitannya dengan nama pewayangan, yaitu Pandawa. Tapi saya tidak akan membahas tentang Pandawa. Dapur ini dulu dibikin khusus untuk beberapa orang saja. Artinya khusus untuk profesi tertentu saja. Dapur apa itu Mas? Saya akan membabar dapur keris Cengkrong Luk 5 atau yang dijuluki dengan sebutan Cengkrong Pandawa karena mengikuti dari Luknya yang 5. Dikiblatkan kepada Pandawa, tokoh pewayangan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Ngayogyakarta, Wondo Banaran, ya. Kemudian untuk handle-nya pun sama, ya, Deder Ngayogyakarta, juga Wondo Banaran. Artinya ini satu set pas ya, antara warongko dan handle sama-sama Banaran. Kemudian kalau kita lihat dari kayunya, ini jenisnya entah handle-nya maupun warongkonya ini adalah kayu Katimoho pelet. Kita ketahui kayu Katimoho pelet sangat digemari oleh para pecinta keris. Di samping motifnya yang bagus dan banyak jenisnya, ada pelet kendit, ada pelet sembur, ada pelet tutul, ada udan riris, ada ceplok banteng, ada dewa daru, ada belang sapi, ada bosokan, banyak. Nah, kalau kita lihat di handle-nya, handle-nya ini ada kenditnya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini kendit mengelilingi handle ini. Ya, ini kendit. Saya dapat ori dari sananya begini. Ini kendit artinya. Dan untuk handle yang kendit seperti ini, nilai ekonominya lebih tinggi daripada handle-handle yang lain tidak memakai kendit. Dan cari yang kendit seperti ini memang agak susah. Karena tidak semua Katimoho itu mempunyai pelet kendit. Tentunya kan ketika pohonnya
masih hidup, ketahuan kan melingkar di situnya untuk motifnya. Nah, untuk mendaknya ini adalah mendak meniran, kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok bunton. Motifnya ada lungkroton, sedangkan kalau lungkroton kan ada dua, lungkroton 1 dan lungkroton 2 seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya, tidak perlu panjang dan lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bilah pusakanya sahabat pusaka Jawa, mungkin terlalu jauh, nanti saya dekatkan. Saya dekatkan dulu sahabat pusaka Jawa ya. Ciri-ciri dari dapur keris cengkrong adalah gandiknya ada di bagian sebelah kanan atau di punggung keris ya. Dan panjang gandik biasanya sampai kepada tengah bilah. Setengah bilah keris. Kita lihat ini gandiknya sampai ke tengah bilah keris. Ya, panjang bilahnya. Kemudian memakai gonjo, ini ada gonjo. Ya, kemudian memakai kembang kacang dan juga jenggot. Ada yang memakai kembang kacang dan ada yang tidak memakai kembang kacang, dan juga ada yang memakai jenggot dan ada juga yang tidak memakai jenggot. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur atau yang terkenal ada 4. Yang pertama akan saya sebutkan yang masyhur dulu, yaitu pertama ngudup gambir, ambu tutumo, anggabah kopyong, anggabah kopong, kemudian yujen, yang 4 ini. Yang kelima adalah nugi binetet, yang keenam adalah ngumyang. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini kan kebalik nih. Biasanya kan ada di sini bagian greneng ini, ya, bagian buntut gonjo. Ini ada di depan lah. Ini keistimewaan dari dapur cengkrong. Gonjonya kalau kita lihat dari sini adalah gonjonya sebit rontal atau daun ron yang dicabik-cabik. Sekarang kita bahas, mumpung masih bilahan, kita ukur bilahnya. Kita ukur bilahnya berapa ini Mas Oo? Kita ukur bilahnya, panjangnya adalah 31 cm. Masih ukuran keris normal. Untuk gonjonya 4,5 cm, lebih sedikit, hampir mau ke 5. Nah, dengan posisi ukuran keris yang 31 cm, gonjonya yang 4,5 cm, ketika disinkronkan, disatu padukan, akan menimbulkan kesan yang berwibawa dan wingit, prigel. Ya, menurut saya. Menurut saya. Jadi lebih kesannya ke wingit dan prigel. Prigel itu apa ya? Kewas. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Kita lihat ini pamornya, setelah saya cermati ada 2, artinya dwi pamor. Dan kalau keris mempunyai dwi pamor, lebih dari 1 pamor, secara ekonomi pun lebih mahal, karena pamor adalah perlambang doa dari sang empu dan sang pemesan awal keris tersebut. Ya, jadi kalau semakin banyak pamor pada bilah pusaka, nilai ekonominya pun semakin mahal, karena doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris itu dilambangkan dengan pamor. Oke, kita jelaskan pamor apa saja Mas Oo. Di sini ada pamor bentuknya bulatan-bulatan tidak beraturan dari pangkal sampai ke ujung. Ini adalah pamor wasutah, atau orang Malaysia bilang pamor tutul. Ya, kalau bilang orang pamor tutul ya pamor wasutah atau beras tumpah. Ciri-ciri dari pamor wasutah tadi sudah saya sebutkan, bulatan-bulatannya tidak beraturan. Banyak. Ya. Kemudian pamor wasuta adalah tergolong pamor mumlumah, lawan dari pamor miring. Pamor wasuta adalah pamor tiban atau pamor kodrati, ya, pamor yang tidak direncanakan oleh sang empu, ketika membuat ternyata jadi aja, atau namanya pamor kodrati atau pamor tiban. Banyak orang yang suka dengan pamor-pamor tiban, artinya pamor yang tidak dirancang oleh sang empu. Min rahmatillah, dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor wasuta juga pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Sekarang kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor wasuta. Pamor wasuta, sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar adalah untuk memudahkan mencari rezeki dan ketentraman hidup. Artinya begini, ini artinya sang empu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa yang disematkan di sini adalah doa untuk ketentraman hidup.
dan untuk memudahkan mencari rezeki. Siapa orangnya yang tidak ingin mudah dalam mencari rezekinya? Semua pasti ingin. Siapa orangnya ketika sudah mencari rezeki, hidupnya pun tentram. Tidak ada rezeki, hidup gelisah. Kita mau makan juga susah. Ya, anak bojone ngamuk-ngamuk baik, kita akhirnya tidak tentram. Nah, di sini ada satu keterkaitan antara rezeki dan ketentraman. Makanya ini satu paket wasfuta itu, rezekinya dimudahkan juga tentram. Tidak mesti juga orang dapat rezeki, rezekinya kehidupannya tentram, tidak mesti juga. Makanya kita dibutuhkan dua-duanya, tidak cuma tentram saja, tentram tapi lakar rezekinya ya kayak mumet juga ya. Ngelih-ngelih juga. Kita kan butuh makan, butuh buat sandang pangan, papan juga seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamor yang kedua. Pamor ini selalu terselip pada dua pamor. Biasanya ada di wasfuta maupun di ngulit semangka. Dan pamor ini, tak jelasin ciri-cirinya dulu. Dan pamor ini selalu ada kadang di bagian sor-soran bilah, atau di tengah bilah, atau di pucukan bilah. Ciri-ciri dari pamor ini adalah, ciri-ciri dari pamor ini adalah bentuknya, berbentuk lingkaran-lingkaran kecil, atau bulatan-bulatan kecil, yang dilingkari lagi oleh bulatan yang besar. Nah, ini namanya pamor jung isi dunia. Jadi pamor jung isi dunia mempunyai gambaran pola. Polanya adalah bulatan-bulatan kecil atau lingkaran-lingkaran kecil yang dibungkus dengan lingkaran yang besar. Kadang ada di bagian sor-soran maupun di bagian tengah ataupun di bagian ujung. Nah, yang saya lihat di sini ada di bagian sor-soran di sini. Ah, ini kena ini ya. Nah, ini bulatan besarnya, di dalam sini ada bulatan-bulatan kecil. Ini pamor jung isi dunia. Ya, jadi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor jung isi dunia itu dapat membantu untuk mencari kekayaan dan juga membantu mencari rezeki. Sekarang kalau begini, ya, kita pahami dulu makna filosofi dari jung isi dunia. Jung artinya perahu, dunia itu dunia, materi. Ya. Nah, kehidupan manusia bisa aja emas, sapi, beras, apa saja ada. Jadi di perahu itu komplit. Kita ketahui kalau orang-orang dulu ketika perahu tongkang yang mau pengiriman kan banyak, ada beras, kedelai, padi. Kemarin saya kirim ke Kalimantan jagung 9 ton. Satu perahu kan ada jagung, ada macam-macam kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi makna simbolik dari jung isi dunia adalah agar hidupnya tidak kekurangan apa-apa. Ya, artinya menjadi orang yang cukup, bahkan bisa menjadi orang yang kaya. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita bahas tentang pamor jung isi dunia, tergolong pamor melumah dan juga pamor yang tidak pemilih, sama dengan wasfuta. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang look-nya. Sekarang kita bahas tentang look-nya. Look 5. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi di awal saya sampaikan look 5, karena ini dapurnya Kris Cengkrong look 5, maka ditambahi dengan julukan Cengkrong Pandawa. Ya kan? Nah, kalau kita bicara Pandawa, ya, kita akan kenal namanya Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Berarti diharapkan sang pemilik keris ini bisa mencontoh karakter dari yang 5 orang ini. Pertama, Yudhistira adalah orangnya jujur, tidak suka berbohong. Yang kedua, Bima orangnya pemberani, tapi dalam rule yang benar, jalur kebenaran. Ketiga, Arjuna orangnya tampan, tapi dia mahir dalam berbagai macam persenjataan. Dia main pedang pinter, main panah pinter, main gada pinter, serba bisa orangnya. Kemudian kita Nakula. Ya, Nakula orangnya yang merakyat, mudah membaur kepada masyarakat. Sadewa orangnya lebih banyak ketawadu, pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih banyak ibadahnya. Nah, jadi kita harus mempunyai sifat yang 5 ini. Diharapkan mempunyai sifat yang 5 ini. Ketika orang mempunyai sifat 5 ini, insya Allah dimanapun Anda berada, mudah bergaul dan banyak disukai orang. Ya. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dapur look 5 itu yang pertama adalah ketika dia berbicara banyak disukai orang, dan ketika dia bicara itu mempengaruhi lawan bicaranya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi look 5 itu agar mudah dalam berbicara, dimudahkan dalam pembicaraan. Kadang ada orang yang susah dalam berbicara. Ya, nanti kita rangkum di akhir ini.
Ya, jadi dilancarkan untuk berbicara, kemudian ketika berbicara yang diajak bicara itu terpikat atau terpengaruh. Itu makna filosofi dari Luke 5. Itu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dengan dilambangkan dengan Luke 5, si pemilik dapur Luke 5 ini dia bisa lancar bicara, juga ketika bicara mempengaruhi dan orang yang diajak bicara terpikat. Tidak cuma terpengaruh tapi terpikat, terbawa. Sekarang kita bahas tentang dapur cengkrong. Dapur cengkrong kita ketahui dulu hanya dibuatkan untuk orang-orang khusus, yaitu untuk para ulama, kiai, ustadz, asatidz, ataupun orang para penyebar agama yang di bidang spiritual keagamaan. Ya. Dan untuk keris dapur cengkrong itu lebih banyak, ya, lebih banyak itu dipakai memang untuk para kiai. Tapi apakah di dapur cengkrong itu adanya pada zaman era Islam saja? Tidak. Karena Islam dalam penyebarannya itu dari zaman Majapahit. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma pada era Demak saja. Majapahit awal pun sudah ada Islam masuk. Nyatanya ada situs makamnya Fatimah. Ya, kalau nggak salah namanya Fatimah ya. Itu makam paling tua di Jawa Timur. Bahkan di Indonesia yang ditemukan dengan tulisan Arapegon. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dapur keris Luke 5 ya, dapur cengkrong ini ya, dapur cengkrong ini kebanyakan kan para ulama naruhnya di sini, di depan. Beda dengan masyarakat pada umumnya. Kalau masyarakat pada umumnya disengkelitkan di sini, di belakang. Kalau untuk para ulama taruhnya di sini, di depan. Kita ketahui Pangeran Diponegoro, Sentot Ali Basyah, kemudian Tengku Imam Bonjol, Tuanku Iman Bonjol, kan taruhnya di sini. Jadi ketika zaman dulu orang naik kuda ataupun berjalan, kemudian posisi kerisnya di sini, dia pemuka agama, orang soleh, wong alim. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, berarti kemungkinan besar ini dulu adalah punya orang soleh. Nah, yang ahlu sunnah wal jamaah tabarukan lah ya. Dengan menyimpan keris ini tabarukan, artinya ngalap berkah. Dari para ulama kita bisa lihat dulu orang tua dulu kalau membahas keris cengkrong itu kadang sampai menangis. Kenapa sampai menangis? Ya karena melihat perjuangan mereka ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Kita ketahui Wali Songo ngeluk masyarakat itu bagaimana, mengajak supaya mau masuk Islam bagaimana, dengan strateginya yang sangat brilian. Wayang ya diganti bahasanya menjadi bahasa yang untuk pengenalan bahasa ajaran-ajaran Islam seperti jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo, kalimat syahadat seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ketahui juga dapur keris Luke 5 itu hanya dibikinkan untuk orang golongan bangsawan atau ningrat. Biasanya untuk para pangeran, raja maupun para bupati. Artinya dulu hanya orang tertentu saja yang strata sosialnya tinggi yang bisa mempunyai dapur keris Luke 5. Ya. Nah, sekarang kita rangkum sahabat Pusaka Jawa setelah keseluruhan makna filosofi dan harapan atau doa dari Sang Empu apa? Doa dari Sang Empu makna filosofinya adalah si pemilik keris ini diharapkan menjadi ulama ya yang disukai banyak orang ketika dia berbicara. Ketika dia berbicara membuat lawan bicaranya terpengaruh dan terpikat. Apa yang dia sampaikan, dia mengikuti. Apalagi ini dapur cengkrong untuk pemuka agama. Ketika dia ngomong banyak orang berbondong-bondong berpindah agama Islam. Masuk ke agama Islam. Agama rahmatan lil alamin. Seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari Luke 5-nya, ya, kemungkinan besar ini adalah milik seorang yang masih berbau ningrat. Karena dulu Luke 5 dibikinkan hanya untuk golongan ningrat atau bangsawan saja. Ya. Kemudian juga setelah memiliki dapur keris cengkrong ini dengan doa dan harapan Sang Empu dilambangkan dengan dua pamor waswutah maupun jung isi dunia, orang itu dimudahkan dalam mencari rezeki. Setelah dimudahkan mencari rezeki, dia menjadi orang yang kaya karena jung isi dunia juga membantu untuk mencari kekayaan. Dan ditambah dengan waswuta yang mempunyai tuah agar tentram hidupnya. Mendapatkan mudah mencari rezeki, menjadi kaya, kemudian hidupnya tentram. Insya Allah sempurna. Hidup yang sempurna, yang banyak diimpikan oleh banyak orang.
Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah hitam kehijauan. Kemudian kalau dilihat dari pasikutannya, ya, yang pamorai yang ini ngawat dan pandes, artinya menancap kuat seperti kawat. Kemudian dari bawah sampai ke ujung itu tampilannya semakin meruncing. Ya, kemudian besinya lumer di laba halus. Ya, ini tampilannya juga wingit serta prigel. Ini estimasi Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Estimasi Mojopahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui empu-empu Mojopahit ada Empu Supo, ya, Supogati, ada Empu Subadria, ada Cakasupa, ada Empu Jigja, ada Empu Anggajuwiri, ada Empu Ki Gede Gunung Tawang, ada Ki Jebat, ya. Banyak sahabat Pusaka Jawa, ada Empu Singkir, ada 8 lebih ya, tapi yang masyhur yang itu. Empu ratusan pada zaman itu. Juga Majapahit adalah negara yang besar, kerajaan yang besar, konon sampai ke Sri Lanka, daerah sana jajahannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada negara yang besar. Ya, negara yang besar adalah negara yang tidak tidak melupakan sejarah. Jare Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, cukup sekian pembabaran saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah buat saya, ladang amal buat saya. Apa yang saya sampaikan hanya apa yang sedikit saya tahu. Di luar sana lebih banyak orang, para senior yang lebih hebat, sahabat Pusaka Jawa. Ya, saya cuma belajar nekat saja menyampaikan pembabaran seperti ini. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bismillah, sekarang diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Kalau ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Kalau ada, saya babar. Jika tidak ada, minta maaf. Jika nggak ada lagi? Nggak ada. Buat PR. Ini anak soleha. Namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Zahra nama artinya apa? Cantik, bersinar. Ya, Fatimah cantik ya. Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.